Garcu Pleasure si film ini sini akhirnya setelah cukup lama penantian karena kita tahu minggu lalu Oda ini sakit dan alhamdulillah dia sudah dapat membuat chapter terbaru yaitu di chapter 973 yang berjudul Klan Kozuki. Serta pastikan kita harus tetap mendoakan agar Oda Sensei ini tetap sehat jadi One Piece bisa tamat dengan baik. Nah jadi mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, karena review di chapter ini akan sangat detail dan sangat penting juga untuk cerita ke depan. Jadi, kita akan mereview chapter ini per halaman seperti biasa, dan kita akan dimulai dengan cover story. Itu cover story ini masih melanjutkan dari cover story-nya BG. Kita melihat pengejaran dari Gotti ke istri majikannya yaitu Chiffon. Sepertinya Oda akan membuat cover story yang memfokuskannya ke Gotti. Di sini kita melihat Gotti meledakkan barang bawaan milik angkatan laut, pun kita melihat Chiffon yang dikurung dalam kandang dan siap dibawa. Kita langsung masuk ke chapter ini. Karena kematian Oden di chapter lalu, awal chapter ini dimulai dengan Oden yang berada di kapal Roger. Orang-orang ini selalu muncul dan memiliki screen time yang sangat besar dan pasti akan sering muncul ke depannya. Di sini yang sudah berhenti dan kita sudah bisa melihat yaitu Roger karena dia pun sudah mati serta Rayleigh yang kita pun sudah tahu screen time dia. Di sini bahkan kita diperlihatkan Shanks dan Buggy walaupun hanya terlihat setengah. Kita pun melihat kembali Fishman di Kill Roger yang sudah sering kita lihat di flashback Roger dan dia memiliki screen time yang sangat banyak. Dan wow, ternyata Momonosuke diajari sedikit skill berpedang oleh Shanks. Ini kita melihat bagaimana keluarga Kozuki ini dan para pelayannya, yaitu Oden, terlihat sangat menyayangi kedua anaknya dan juga sangat lucu sekali bagaimana Oden mendidiknya. Oden sedikit menjelaskan hubungan Kozuki dan Zou. Ada pelayannya dan situ pun mereka berkata bahwa Zou harus menjadi tujuan pertama mereka. Lalu inilah dia judul lagu yang ternyata dimainkan oleh Komurasaki. Ini berjudul The Princess of the Moon, lagu yang dia mainkan dari kecil. Mungkin itu pula alasan kenapa Komurasaki atau Hiyori selalu menggunakan topeng ketika memainkannya. Dia mengingat bapaknya yang sudah meninggal dan dia pun menangis. Dan kita pun di sini melihat Lady Toki yang sedang bugil atau sedang mandi walaupun hanya sedikit dan terlihat dari belakang. Scenes kembali di saat para pelayannya dikejar oleh pasukan Kaido. Dan Shinobu memberikan pedangnya ke Kiku, juga ke Kinemon. Seperti ini Shinobu mempunyai dua pedang dan memberinya ke para pelayannya. Dan Kinemon pun dapat mengalahkannya dengan mudah, yaitu adalah sesuatu yang sudah tertebak karena dia termasuk samurai yang sangat kuat. Dan apakah ini? Kita melihat apa itu pertengkaran di antara Ino Arashi dan juga Nekomamushi. Sini Ino menyalahkan Neko atas kematian Oden. Apakah mungkin karena perkataan Nekomamushi kepada Kaido bahwa mereka telah menang dan dia dapat kita katakan mengejek pihak musuh. Itulah yang mungkin menyebabkan Oden mati. Dan di sini kita bisa melihat balasan dari Nekomamushi kepada Ino bahwa dia sangat mencurigakan untuk memikirkan apa yang sebenarnya musuh pikirkan itu. Apakah kau pengkhianat Kaido? Di situ Neko berkata sangat frontal seperti itu kepada Ino Arashi dan kita pun melihat respon dari Ino Arashi hanyalah dua tanda seru tanpa menjawab perkataan dari Nekomamushi. Lalu apakah Ino ini benar-benar pengkhianatnya? Waktu akan menjawab. Kita tahu bahwa mereka tertangkap hingga akhirnya berakhir di Zou yang walaupun kita belum tahu bagaimana mereka bisa berakhir di Zou. Dan ngomong-ngomong, mungkin kalian tidak sadar, kalian bisa lihat yang menangkap kedua makhluk besar itu yaitu Ino Arashi dan Nekomamushi adalah Numbers. Numbers ini sangatlah besar, dia dapat menggenggam dua makhluk besar ini dengan begitu mudahnya. Berarti saat perang pertama, di mana Numbers sudah berada di sana, yang berarti Oden bisa mengimbangi dan melukai komandannya, yaitu Kaido. Ternyata memang Kozuki Oden ini. Serta scenes yang pernah kita lihat, yaitu Asura dan Denjiro yang menghadang Kaido, sepertinya berasal atau berada di waktu ini. Serta entah bagaimana, Kaido dan pasukannya sangat cepat sekali hingga berhasil sampai di Kuri terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat King yang berada di depan kastil. Kaido yang berhasil mengincar Momo dan mengancamnya di pinggiran atap kastil seperti itu. Yang masih berusia 8 tahun cukup berani dan mengatakan hal yang sangat berani kepada Kaido di depan matanya.
Dan ternyata Momonosuke dilempar kembali ke dalam kastil karena mungkin dikatakan itu adalah mimpi dari seorang bocah. Dan Kaido langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena dikatakan mereka akan mati dalam api. Dan ini dia saat-saat dimana mereka akan dilempar ke masa depan. Bahkan detailnya pun sama persis dengan yang udah gambar sebelumnya. Memang Oda Sensei ini sangatlah detail dan teliti dalam segala sesuatu. Lempar pelayannya ke 20 tahun ke depan, dan kita pun tahu Kawamatsu menjaga dan ditugaskan untuk membawa Hiyori melewati laut untuk menghindari para kepungan dari pasukan Kaido. Serta Toki yang memanfaatkan dirinya hanya untuk menceritakan sebuah kisah tentang kebangkitan dari Kozuki ini 20 tahun kemudian. Dia datang ke tengah-tengah kerumunan. Bahkan mungkin di sini kita bisa melihat nenek yang sepertinya mengajari Robin menjadi geisha. Lihat sedikit flashback bahwa Oden mengatakan tujuan Toki pergi 800 ke depan adalah bahwa sepertinya sudah diramalkan oleh lama dari si Raja Joy Boy. Berarti ada ramalan yang sangat terkenal tentang hari di mana dunia akan kembali jungkir balik, yang mungkin menurut saya itu adalah sang peramal yang mirip dengan Jayabaya. Yaitu kita pun tahu Jayabaya memiliki ramalan. Tentang hal ini saya pernah membahasnya sangat detail di salah satu video saya. Mungkin saya simpan di kartu di atas kanan. Di mana kata-kata Oden tentang akan datangnya hari yang akan membuat dunia jungkir balik. Kata-kata tersebut sangat mirip atau sangat persis ketika kata-kata terakhir dari Whitebeard bahwa akan terjadi perang, di mana pada saat perang tersebut terjadi akan munculnya seseorang yang memikul beberapa ratusan tahun jungkir balikan dunia ini. Atau mungkin itu pula yang sepertinya didapatkan oleh Roger dari Joy Boy di Pulau Laugtail. Nih, Oden berkata kepada Toki, tinggal pergi kau 20 tahun ke depan untuk melihat dan mewujudkan hal itu. Namun sepertinya Toki yang tidak ingin meninggalkan Oden malah memarahinya. Lagi kata tentang daun atau fajar ini selalu muncul. Jika kita kaitkan dengan perang penting yang membawa sejarah ini, di mana Roger pernah berkata kepada Pedro tentang fajar ini juga. Lalu di sini pula oleh Toki, mana kata-kata daun atau fajar ini sangat sering muncul di One Piece. Nah, mungkin sepertinya untuk analisis perkataan Toki ini atau perkataan tentang kematian Toki ini akan sangat-sangat berat dan mungkin akan sangat panjang juga karena dia akan bersinggungan dengan berbagai misteri di One Piece. Mungkin akan bersinggungan dengan Void Century dan juga lain-lain. Mungkin akan saya buat di video terpisah dan kalian tetap stay tune dan mensubscribe channel Devil No Mi. Nah, jadi untuk di video ini kita akan lebih fokus ke review chapter saja. Orochi yang sepertinya mengikuti jejak Oden, dia mencoba mandi air panas di suhu yang sangat tinggi sekali. Sepertinya Orochi ini benar-benar mengimitasi atau mengikuti Kozuki Oden. Kita bahkan melihatnya ketika para anak-anak mengatakan bahwa Orochi ini mempunyai teknik dua pedang atau Nitoryu Style. Dimana kita tahu Nitoryu Style ini adalah teknik milik Oden. Dan panel berakhir dan berpindah melihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh pelayan lain yang tidak dilempar ke 20 tahun ke depan, seperti Kinemon dan kawan-kawannya. Kita melihat sepertinya Denjiro yang sangat putus asa bahwa dia tidak bisa melindungi kedua masternya, yaitu Toki dan juga Oden. Namun sebaliknya, dia malah dilindungi oleh mereka. Dia mengeram diri cukup lama di pondok di Ringo. Apakah kalian sadar itu adalah pondok yang sama yang ditempati ketika Zoro menyelamatkan Hiyori dari para Oniwa Bansu? Dimana detailnya pun sangatlah persis, seperti biasa itu adalah gambaran dari Oda Sensei. Nah, perubahannya sangatlah jauh bahwa Kyoshiro, sang pimpinan Yakuza adalah Denjiro. Pertanyaan yang tidak mewujudkan karena kita pun sudah dapat memprediksikan hal tersebut. Mungkin hal yang sangat parah atau sangat bangsat sekali adalah anime sudah mengetahui hal ini dan membuatnya menjadi opening dari One Piece. Mungkin jika kalian ingat, ini adalah opening dari anime terbaru, mana para ke-9 Red Scabbard ditunjukkan. Kita pun disitu melihat Denjiro dalam bentuk Kyoshiro, yang berarti sudah dibuat oleh Oda bahwa Kyoshiro ini adalah Denjiro, dan seharusnya kita pun sudah mengetahuinya sejak awal mula dari opening One Piece ini. Denjiro, karakter yang menurut saya paling sempurna dari keseluruhan pelayan Oden. TNI yang sangat bagus, dan dia pun yang sangat pintar. Dia adalah salah satu dari 3 samurai terkuat Oden. Dia bahkan bisa memiliki anak buahnya sendiri yang cukup mirip dengan Sutenmaru atau Asura. Denjiro ini sepertinya seseorang yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat penting dalam hidup Oden. Ini terlihat dendam sangat dalam ketika Orochi meminta Kyoshiro atau Denjiro ini menjadi bodyguardnya. Itu lahirlah keluarga Yakuza penerus dari Hyogoro the Flower, yaitu Kyoshiro. Ini akan sangat pas jika target yang Kinemon katakan pertama kali bahwa mereka membutuhkan 5.000 orang untuk perang di Onigashima, dimana terakhir mereka hanya memiliki sekitar 4.200 dan mungkin 800 orang lain, yaitu dari keluarga Kyoshiro ini.
Atau mungkin jika kita menunggu kedatangan Nekomamushi, hal tersebut bisa dibagi dua dengan Nekomamushi atau Ming dari para Nekomamushi ini. Kyoshiro dia mempunyai julukan yaitu Kyoshiro the Sleepy, karena kita pun pernah melihatnya dia pernah tertidur ketika dia sedang mengobrol dengan seseorang. Dia adalah Kyoshiro the Enjuro atau mungkin Kyoshiro si Will of D. Tidak, itu hanyalah bercanda. Dan Doiching Our Boy adalah Denjiro. Sebenarnya untuk hal ini sudah pernah saya prediksikan, dimana kita tahu satu-satunya karakter yang belum kita ketahui identitasnya yaitu Denjiro dan Doiching Our Boy ini. Jadi pasti akan ada hubungan di antara mereka berdua. Dan kita pun tahu Denjiro adalah yang paling pintar tentang masalah duit dari para Skabar. Tahu Doiching Our Boy ini membagikan uangnya ke orang-orang miskin yang sangat pas sekali. Kaget mengetahui bahwa Doiching Our Boy adalah Denjiro. Tahu insiden hilangnya Hiyori bersama Kawamatsu yang terjadi 13 tahun yang lalu. Ternyata Hiyori tersesat dan berada di ibu kota, di mana dalam waktu 7 tahun Kyoshiro sudah memiliki nama dan menjadi seseorang pemimpin di ibu kota ini, dan dia pun sangatlah dihormati. Ya, akhirnya diwariskanlah dari Kawamatsu ke samurai terkuat lainnya, yaitu Denjiro. Dan di sini kita bisa melihat peran dari dua orang pertama yang mengikuti Lord Oden. Kinemon mencari aliansi di pihak luar dengan sangat baik dan dia sangat serius sekali. Lalu di pihak dalam, yaitu di dalam Wano, tugas Denjiro lah yang menyiapkan perang yang diinginkan oleh tuannya untuk 20 tahun ke depan. Dua orang utama dari Kozuki Oden ini mempunyai perannya masing-masing yang sangat baik. Seperti di salah satu video saya dulu, saya pernah membahas bahwa Denjiro ini pasti setelah menyiapkan suatu perang yang sangat baik ini sama seperti Kinemon, dan inilah jawabannya. Mungkin sekarang saya akan memberi pandangan saya tentang chapter ini. Ini dapat kita katakan, chapter ini menceritakan tentang Denjiro, atau highlight dari chapter ini adalah dia. Pasti akan mempunyai peran sangat penting untuk kemenangan dari pihak aliansi. Walaupun mungkin menurut saya Oda ini cukup terburu-buru mengenalkan karakter Denjiro sebagai Kyoshiro. Karena menurut saya akan cukup epic juga jika Denjiro diperkenalkan di present time saat perang sudah berlangsung dan muncullah Kyoshiro sang Denjiro. Tapi oke lah, itu adalah pilihan Oda dan dia sangat baik meramunya seperti biasa. Dan jika kita mengingat perkataan Zoro saat mereka sempat clash sedikit, yaitu Zoro dan juga Kyoshiro, bahwa orang ini sangatlah kuat dan juga sebaliknya. Itu hal yang sangat wajar. Bisa kalian bayangkan yang mungkin Denjiro ini adalah yang terkuat dari para Skabar atau tangan kanan dari Kozuki Oden. Karena kita pun sering melihat bahwa Denjiro ini memarahi tuannya yaitu Kozuki Oden. Bahwa kita tahu Oden ini sangatlah bodoh. Mana Kyoshiro alias Denjiro, sang tangan kanan dari Kozuki Oden, dia bertarung juga dengan tangan kanan dari kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Keduanya dapat kita artikan memiliki kasta yang sama. Maka saya tidaklah heran bahwa Denjiro sekuat itu melihat kaptennya Kozuki Oden yang sudah tidak terbayangkan bahwa dia sangat kuat sekali. Alasan kenapa dia melepaskan Zoro untuk menyelamatkan Hiyori. Dan mungkin darah yang diempaskan Kyoshiro, Hiyori berakting sangat baik di situ untuk menyelamatkan dirinya. Hal ini chapter yang luar biasa, terutama perkataan dari Toki dan tujuan Toki pergi ke masa depan yang akan saya bahas di video lain, serta plot apik dari Oda tentang Kyoshiro ini sebagai Denjiro. Maka saya akan beri chapter ini dengan nilai 9 dari skala 10. Walaupun mungkin cukup bingung, di chapter lalu dikatakan akan kembali ke present time, tapi di sini bahkan kita masih dalam flashback. Dan serta seperti biasa, kalian langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter ajib ini di kolom komentar di bawah. Serta mungkin kalian bisa langsung tanyakan jika ada bagian yang tidak kalian mengerti. Kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.